Mohon maaf mengambil waktu Ibu, saya ingin berbincang sedikit ya Ibu. Saya Yeni, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 29 Pekanbaru, Sekolah Kita Ibu. Nah Ibu melihat dan menyoroti apa yang selama ini terjadi di lorong sekolah kita Ibu. Di lorong sekolah kita ini anak-anak itu kan berkumpul di sana. Mereka sering bermain, mereka sering bersenda gurau di sana. Kemudian lorong-lorong itu bahkan dijadikan dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bergelut ya Ibu. Hal-hal yang menurut saya bagusnya lorong itu dimanfaatkan untuk yang berguna yang lain. Bahkan belakangan ini saya melihat lorong itu dipakai anak untuk jadi bahan ejek-ejekan Ibu, bahkan itu menjurus ke pembulian. Nah Ibu menyikapinya bagaimana Ibu? Saya melihatnya karena orang itu dijadikan tempat yang mengakibatkan untuk pembelian, perkelahian, yang hal-hal yang negatif, lebih baik kita manfaatkan lorong itu nanti bagaimana lorong yang tadinya digunakan untuk kegiatan yang tidak berguna tidak jadikan kegiatan edukasi gitu, sehingga berguna untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka sehingga kegiatannya edukasi pada mereka. Nah itulah Ibu salah satu aset kita ya Ibu Iya. yang memanfaatkan. Iya. Nah itulah Ibu yang menjadi keresahan bagi saya bagaimana mengangkat masalah tentang keadaan di lorong sekolah kita ya Ibu. Saya ingin sekali ada keterampilan dari anak untuk mengembangkan keterampilan maupun bakat mereka dengan memanfaatkan lorong literasi kita, di lorong sekolah kita Ibu. Bagaimana Ibu? Menurut Ibu dengan pemanfaatan lorong kita itu? Yang dimana kita tadi kan mau mengadakan perubahan nih, lorong yang biasa diadakan kegiatan yang merusuhkan atau negatif, kita jadikan lorong itu menjadi tempat yang bermanfaat. Nah, kita tahu bahwa anak SMP itu kan anak yang masih senang dengan permainan atau sekali itu. Jadi kita itu ada berapa lorong kita di sana. Nah, coba kita jadikan lorong-lorong itu menjadi multifungsi, guna untuk literasi. Utamanya lorong yang arahnya ke kantin kita gunakan lorong literasi dengan menggunakan barcode. Yang mana sekarang sesuai dengan zamannya teknologi, anak-anak itu kan membawa HP itu. Kalau kita larang pun anak itu nggak bisa dia tak bawa HP. Jadi untuk menghindari kegiatan negatif daripada menonton yang negatif di HP, kita coba di beberapa lorong itu kita buat seninya yang menarik sehingga anak-anak itu nanti mau melihat di sana itu berita-berita dengan scan barcode. Nah, coba didesainlah dinding itu nanti di sana buat umpamanya 7 keajaiban dunia, presiden Indonesia sejarah presiden Indonesia. Dan juga bisa di sana seperti ular tangga kan selama ini main dadu. Anak itu kemudian anak itu suruh mencatat ada berapa jumlah kota dadu selama permainan itu. Nah, juga dia disuruh menghitung menjumlahkan bilangan dan perlu disuruh mencari faktor dari bilangan yang dikumpulkan selama permainan. Nah, itu contoh salah satu. Ya, berarti kita tidak hanya ke literasi saja ya Ibu, ya, tapi kita ke numeriknya juga. Baik Ibu. Nah, jadi berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi Bu, jadi saya ingin mengangkat suatu program WOLI namanya Ibu, yaitu lorong literasi. Nah, di situ nantinya kan anak dari penjelasan masukan dari Ibu tadi meningkatkan edukasi anaknya itu ya, jadi melatih keterampilan maupun mengembangkan pengetahuannya. Bagaimana menurut Ibu dengan program ini? Yang mau kita buat tidak hanya untuk saya pribadi tapi untuk perkembangan sekolah kita. Program ini perlu kita masukkan ya dalam program kita masukkan dalam program
program pustaka bisa ya. Aset juga ibu ya. Ya, aset juga ini. Nah, kemudian bisa juga dalam program masukkan juga ke dalam kesiswaan. Nah, juga bisa. Kurikulum juga bisa. Karena ini salah satu juga untuk meningkatkan kemampuan anak berliterasi, ya, literasi numerik juga ya pada kesiswaan itu menghindari pembulian ya, perkelahian dan sebagainya. Perpustakaan menambah referensi daripada pusaka itu sendiri. Jadi tidak hanya dengan buku saja. Tidak gitu dengan ya. buku saja. Nah, seperti saya tambahkan lagi, lorong yang di atas itu bisa dibikin lorong sentra budaya. Itu di sana, coba di sana di anak-anak tadi, guru itu berkolaborasi. Bagaimana dia membuat satu karya yang di sana bisa ada edukasinya ya, matematika ada, IPS ada ya. Coba karya anak itu di sana, memang sentra budaya. Nah, begitu. Jadi anak-anak tuh terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tadinya suka bergelut, lari sana lari sini, usir tangannya, mencabut tanaman, ya, merusak media. Saling ngejek ibu ya. Iya. Berarti di sini nanti saya membutuhkan kolaborasi Iya, ibu dan kolaborasi. masyarakat. Jadi program ini harus berkolaborasi sama kesiswaan ya, sama kurikulum, sama Guru lintas mapel ya bu ya. Iya. Ibu terima kasih, saya sudah dapat masukan dari ibu, dibandingkan saya dengan ibu. Insya Allah nanti saya akan mengambil suara ibu dari rekan-rekan, kemudian dari anak-anak juga mengambil suara dari mereka bagaimana program kita selanjutnya, yaitu program lorong literasi. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Terima kasih ibu. Sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu perwakilan dari OSIS yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama dengan ibu untuk membicarakan program, dan tentunya ini bukan program ibu sendiri, ini adalah program untuk sekolah kita. Nah, nanti kalian akan ibu minta untuk memberikan pandangan atau memberikan suara tentang program yang akan kita lakukan di sekolah kita. Nah, kebetulan program ini sudah ibu diskusikan dengan ibu kepala sekolah kita, Bu Erlinawati, dan beliau memberikan apresiasi yang sangat bagus. Beliau sudah memberikan masukan dan dukungan untuk menjalankan program ini di sekolah. Nah, anak-anak ibu semuanya, perwakilan OSIS, program ini akan dilaksanakan tidak dalam waktu dekat, tapi nanti akan kita laksanakan setelah Lebaran. Oke, program itu program apa namanya? Yaitu program LOLI. Program LOLI adalah program lorong literasi, di mana program ini nanti akan melatih keterampilan dan pengetahuan kalian dengan media-media yang akan disiapkan di lorong literasi. Baik, sebelumnya ibu ingin memberikan gambaran atau apa yang pernah kalian lihat selama ini dan ibu lihat selama ini di lorong-lorong sekolah kita selama jam kedatangan sekolah maupun waktu istirahat. Kalian tahu bahwa di lorong-lorong sekolah kita ini lumayan cukup banyak ya. Ada lorong yang di depan kelas, kemudian lorong ke arah kantin. Kemudian ada lorong yang di sebelah musola kita, di depan labor dan di kelas-kelas yang lainnya. Nah, selama ini yang kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang menurut ibu kurang bermanfaat. Bagaimana nantinya lorong-lorong ini setelah kita adakan program ini, lorong itu bermanfaat dan bisa melatih keterampilan ataupun kemampuan kalian untuk mengakses apapun yang akan kita siapkan. Dan ibu tidak bisa kerja sendiri, ibu membutuhkan kalian semuanya. Dan kebetulan yang bisa duduk menemani ibu adalah anak-anak perwakilan OSIS ini ya, dari kelas 9 dan kelas 8. Baik,
sejauh ini yang kalian lihat di lorong kita ini selama jam kedatangan sekolah kita kan double shift ya Kak ya. Ada pagi, ada siang. Nah, ada dua pemandangan ini. Waktu pagi dengan waktu siang, tapi rata-rata sama ya. Lorong ini apa saja pandangan kita selama ini. Coba Ibu minta dari salah satu kalian, coba apa yang kalian temukan selama kita berada di sekolah ini? Apa kegiatan yang ada di sekolah ini? Yuk, silakan. Iya, silakan. Siapa namanya? Saya Zaskia dari kelas 82. Iya. Selama ini yang saya lihat makan bersama, duduk-duduk sambil bercerita, lari-larian, dan bercanda gurau sehingga menyebabkan perkelahian. Bahkan akhirnya bully ya Kak ya? Enggak pembelian. Akhirnya pembulian. Betul atau salah? Betul. Betul. Ada lagi yang bisa memberikan pandangannya selama ini yang kalian tahu. Betul sekali yang Zaskia bilang tadi bahwa di lorong kita banyak sekali dimanfaatkan oleh teman-teman kita ya. Teman-teman ada lari-larian, kemudian dorong-dorongan, kemudian ejek-ejekan, kemudian dari ejek-ejekan itu akhirnya muncul pembulian. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bisa diakses atau dimanfaatkan oleh anak ibu yang lainnya atau teman-teman kalian. Nah sekarang pertanyaan ibu, apa yang bisa kita buat supaya lorong ini berdaya guna atau memancing perhatian teman-teman yang lainnya untuk dijadikan sebagai sumber belajar? Ayo, bagaimana? Siapa? Apa-apa saja ya kira-kira? Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan supaya lorong ini bisa memancing, mengakses atau menimba ilmu? Ayo, siapa? Nama saya Dinda, perwakilan dari kelas 91. Menurut saya Bu, bagaimana kalau misalkan kita adakan permainan tradisional, contohnya seperti catur, setata, lompat tali maupun dan lain-lainnya, bertujuan supaya murid-murid bisa lebih aktif dan bisa mengenal lebih banyak permainan tradisional lainnya. Bagus sekali, betul sekali Dinda. Dinda perwakilan dari mana tadi, Di? Kelas 91. Baik, itu salah satunya bagus. Itu bisa kita manfaatkan, yaitu dengan menyediakan permainan rakyat ya. Bisa dibayangkan? Nah, di lorong itu nanti ada estata atau sitata nih? Istata, kemudian apalagi kita menyiapkan catur, apalagi kita menyiapkan apalagi? Lompat tali di lorong itu bisa nggak ya? Agak kesulitan ya kalau lompat tali. Boleh lompat tali nanti kita adakan di lapangan, tidak diadakan di lorong. Itu bagus sekali. Misalnya dengan bola bekel. Dengan bola bekel tadi bisa juga ya Kak ya, dipakai untuk lorong literasi. Ya, betul. Ada lagi? Silakan, kegiatan apa saja yang bisa dimanfaatkan di lorong ya, silakan. Saya Siva dari kelas 82. Selain itu, bagaimana kalau kita menyediakan buku-buku nusantara yang bersifat kaidah adat, alat musik, dan tarian adat untuk mengembangkan adat istiadat yang ada. Betul sekali Siva. Tadi Siva menyarankan ide dari Siva yaitu untuk menyediakan buku-buku ya Nak ya. Buku-buku tentang pakaian adat. Kemudian apa lagi? Tarian adat. Boleh apa lagi? Alat musik yang ada di mana? Yang ada di Indonesia, bahkan bila perlu nanti di mancanegara kita siapkan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk buku. Oke, baik. Ada lagi kegiatan apa yang bisa kita lakukan supaya bermanfaat, menambah keterampilan? Silakan siapa? Saya dari kelas 93. Saya ingin mengusulkan murid-murid bisa membawa gadget dan handphone ke sekolah agar lebih bermanfaat. Sekali. Tadi dengan siapa tadi? Aira. Dengan Aira ya, dari kelas 93. Aira tadi menyarankan ini dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang ada di lorong literasi kita dengan cara bagaimana? Dengan menempelkan barcode. Itu ide yang sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk Aira. Bagus Aira, itu salah satunya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Apa
kegiatan yang bisa dilakukan? Ayo, silakan. Oke, dari Bayu. Bu, bagaimana kalau kita menambahkan buku-buku fiksi dalam bentuk barcode, jadi kita tidak bosan ketika duduk di lorong-lorong kursi lorong? Oke, berarti kita ide dari siapa tadi? Ayo, Dari Bayu. Bayu tadi menyarankan, dari kelas mana Bayu? dari 82. Dari kelas 82. Bayu menyarankan bagaimana kalau kita menyediakan bentuk barcode isinya tentang buku-buku fiksi ya, buku-buku cerita. Itu dia sangat bagus lagi. Ada buku fiksi tentang dunia atau fiksi tentang Nusantara. Keren, bagus. Terima kasih. Jadi anak-anak ibu cukup sampai di sini dulu ya tentang penyediaan buku. Ada yang lainnya? Silakan. Iya, silakan. Saya Selfie dari kelas 83 menyarankan selain menyediakan buku, saya menyarankan untuk menyediakan permainan seperti permainan bola bekel, congkak, atau cakbur dengan tujuan agar murid tidak merasa bosan dengan disediakannya permainan ini. Bagus sekali Selfie. Selfie tadi menyarankan hampir sama dengan pendapat dari kelas berapa tadi? Kelas 91 ya, menyediakan permainan tradisional. Tadi salah satunya bola bekel, kemudian congkak, kurang tepat kalau cakbur ini kan butuh orang banyak. Bagusnya kita siapkan di lapangan, bukan untuk di lorong. Baik, terima kasih Selfie masukannya dari kelas berapa Selfie? Kelas 83. Terima kasih Selfie. Nah, baik, untuk selanjutnya, apa saja kegiatan yang membuat murid merasa nyaman? Yuk, kalian merasa nyaman itu dengan kegiatan apa saja? Silahkan. Merasa nyaman supaya kita nyaman nih di lorong. Nyamannya seperti apa? Kita kan sudah menyiapkan nih semuanya. Nah, supaya kita nyaman, kita menyiapkan apa? Silakan. Oke, silakan. Saya buat, Ya, silakan. menurut saya yang membuat nyaman itu adalah tempat duduknya. Bagaimana kan kita di sekolah kita ini adanya ekobrik. Jika ekobrik itu dimanfaatkan untuk dijadikan tempat duduk, daripada kita harus duduk di bawah dengan lesehan maupun duduk di kursi yang terbatas. Ide yang sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk Adinda. Oke. Salah satu yang membuat kita nyaman adalah dengan menyiapkan tempat duduk ya nak. Yang selama ini kalian lihat bagaimana di lorong kita. Apakah tempat duduknya cukup nyaman? Kurang nyaman ya, kurang nyaman. Hanya terdiri satu bangku panjang. Ide yang sangat bagus. Bahkan di sekolah kita sudah ada ekobrik. Apalah salahnya? Aset itu kita manfaatkan untuk lorong literasi. Baik, itu ide yang sangat bagus. Silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Menurut saya karena adanya pencahayaan dari luar. Banyak Selfie itu idenya ya. Idenya apa tadi? Selfie menyarankan supaya menambah pencahayaan ya. Kalau di lorong beberapa lorong kita ini sudah cahayanya sudah bagus. Yang kurang bagus cahayanya di bagian mana ini? Yang bagian mana? Ayo silakan. Yang dikatakan Selfie tadi, lorong mana yang kurang pencahayaannya? Silakan dari kelas 9 boleh? Kelas 8 silakan, dari lorong mana? Yuk, lorong mana ini? Ya silakan Adinda. Saya yang dekat arah ke kantin, Bu. Arah ke kantin dengan yang dekat musola. Ada dua lorong ya. Ini memang pencahayaannya kurang, ada gelap sedikit. Jadi kalau kita buat media pembelajaran kita letakkan di sana kayaknya kurang bagus. Ini yang sangat bagus Selfie. Terima kasih. Baik, itu saja ya. Ini atau masukannya. Insya Allah akan kita jalankan. Kita memang harus kolekkan. Nanti kita akan menyampaikan ini ke forum atau ke kawan-kawan. Kalian nanti bisa membantu menyampaikan apa-apa saja yang akan kita lakukan di program lorong literasi. Baik, yang terakhir saya, untuk melakukan program lorong literasi, apakah kita membutuhkan sumber referensi atau dukungan dari pihak lainnya? Silakan. Betul. Ya, silakan Laudia. Perlu kita akan mencoba mencari sekolah-sekolah mana yang sudah membuat lorong literasi supaya kita mendapatkan sumber referensi untuk membuat lorong literasi juga. Oh, berarti kita butuh sumber referensi ya. Sekolah-sekolah mana yang sudah melakukan
program lorong literasi atau memanfaatkan lorong sebagai sumber belajar. Itu ide yang sangat bagus. Oke? Ada? Tidak ada. Itu saja. Semoga apa yang sudah kita programkan ini akan kita lakukan. Insya Allah kita akan berkolaborasi, kita akan bersama-sama untuk mewujudkan program lorong literasi. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan siapa? Keterampilan siswa. Baik, itu saja dari Ibu. Semoga apa yang sudah kalian suarakan tadi, ide-ide yang kalian gagasan tadi bisa Ibu bicarakan lagi, bisa kita matangkan program-program untuk selanjutnya. Insya Allah tidak dalam waktu lama ya, dalam waktu dekat, insya Allah setelah lebaran nanti. Baik, terima kasih anak-anak Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk duduk bersama membicarakan tentang program yang akan kita lakukan di sekolah kita, SMP Negeri 29 Pekanbaru. Terima kasih banyak. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.